Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan mulai fikih jenazah. Diharapkan para peserta untuk mengisi absennya. Jangan lupa nama lengkap dan tanda tangan. Kepada Al-Ustadz, tafadhol masykur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'ah ma taraka khairan illa dalal ummata alaih wa la syarran illa haddaraha min. Wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, begitupun juga jamaah sekalian yang ada di Masjid At-Tauhid, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada kita semua, taufiknya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua tanpa keterkecuali untuk meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menghilangkan rasa dahaga, haus yang pada saat itu di padang mahsyar, sehingga kita berhasil mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang pertama atau perdana kaitannya dengan tema baru di masjid kita yang tercinta ini, yaitu Masjid At-Tauhid, yang mana membahas tentang perkara yang amat sangat penting yang sering kita dapatkan di tengah-tengah kaum muslimin, masyarakat kita, tentang perkara pengurusan penyelenggaraan jenazah. Terkadang kita dapatkan banyak kesalahan-kesalahan, baik kesalahan-kesalahan yang sampai kepada keharaman ataupun tidak. Maka perlunya untuk kita sampaikan ilmu, pemahaman tentang masalah ini. Dan saya ulangi dan terus saya ulangi bahwasanya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan agama Islam ini melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam bentuk seluk-beluk perkara problematika kehidupan anak Adam manusia, tanpa terkecuali semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itu salah satu tanda yang konkret, yang jelas kalau agama kita ini adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, bukan buatan dari manusia. Dan agama kita betul-betul agama yang jelas akan kebenarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-An'am, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna agama Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, dengan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pula katakan, fala takunanna minal mumtarin, dan janganlah kalian itu ragu. Janganlah kalian itu ragu dari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Maka semuanya telah dijelaskan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam.
yang juga telah ana sampaikan kaitannya dengan landasan kita dalam memahami ilmu fikih ya. Ilmu fikih. Kaitannya dengan ilmu fikih. Yang mana secara bahasa fikih itu adalah pemahaman. Pemahaman, tata cara, metode dalam menjalani ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fikih. Secara bahasa seperti itu. Secara istilah adalah fikih itu kaitannya dengan semua hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk umat Islam, untuk umat ini, yaitu ajaran agama Islam. Itu terkumpul dari 4 bab besar. Saya ulangi lagi ya. Ajaran agama Islam, oleh karena sebab sempurnanya agama Islam ini itu berangkat dari 4 bab besar kaitannya dengan kesempurnaan agama kita dalam membahas tentang seluk-beluk kehidupan manusia. Dan ini sudah saya sampaikan. Yang pertama, bab ibadat. Bab kaitannya dengan permasalahan ibadah-ibadah, yaitu rukun Islam. Jadi kalau kita mau belajar fikih, buka buku fikih, di situ nanti kita dapati ada babul ibadat, yaitu bab kaitannya dengan ibadah-ibadah. Tetapi sebelum bab ibadat itu nanti ada bab toharo, tapi masuk ke dalam satu kesatuan dari bab ibadat. Bab toharo itu bersuci. Karena ketika kita beribadat memiliki banyak syarat, salah satunya harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar dan najis. Itu kan yang sudah bahas mungkin tentang fikih sholat ya. Jadi bab besar di dalam agama kita itu, kalau misalkan ana buat diagram bundar, ya, itu ada diagram bundar itu, lingkarannya. Di situ nanti ada bagian-bagiannya. Kita buat seperti potongan-potongan roti, potongan kue gitu ya. Kita bagi-bagi. Itu ketika saya belajar fikih dengan dosen saya dulu, Dr. Arifin Badri, di dalam kelas, beliau membuat suatu lingkaran, diagram lingkaran. Yang mana beliau menyampaikan banyak atau bab-bab besar dalam pembahasan ilmu fikih. Di situ beliau menuliskan bahwasanya beliau hafizahullah ta'ala babul ibadat, bab ibadat. Dan ini kita dapatkan di dalam banyak buku-buku fikih. Yaitu bab tentang ibadat. Ibadat itu di sini masuk kategori dari rukun Islam. Syahadatain, akidah, kemudian salat, puasa, haji, zakat. Rukun 5 dari Islam. Itu kaitannya dengan bab besar ibadat. Bab ibadat. Kemudian berpindah kepada bab yang kedua, lebih besar ininya, potongan kuenya dari diagram lingkaran tadi, yaitu masuk kepada bab munakahat. Bab munakahat, bab besar, bab kedua, yaitu kaitannya dengan munakahat. Munakahat itu fikih pernikahan. Sebelum dia menikah sampai dia melepaskan ikatan pernikahan itu. Itu dibahas dalam agama kita. Kemudian berpindah lagi kepada bab yang berikutnya, yaitu bab ketiga, bab al-mu'amalat. Babul mu'amalat. Babul mu'amalat. Bab mu'amalat itu maksudnya adalah kaitannya dengan interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya, interaksi manusia. Baik itu jual beli, hak-hak antara anak Adam dan yang lain-lainnya, itu dibahas di dalam agama kita, masuk kepada babul muamalat. Kan ada ustadz yang khusus pakar dalam masalah tersebut. Salah satu contohnya apa? Ustadz Dr. Erwandi hafizahullah dan Ustadz Dr. Arifin Badri. Pakar dalam masalah muamalat, maksudnya fokus kepada kaitannya dengan hak anak Adam, jual beli dan yang lain-lainnya. Itu dibahas di dalam agama kita di bab yang ketiga yang namanya al-babul muamalat. Kemudian pindah kepada bab yang keempat. Walaupun di sana juga ada yang mengatakan bab yang kelima. Bab yang keempat itu adalah jinayat atau al-hudud. Jinayat atau al-hudud. Hudud itu bab fikih yang membahas tentang perkara
kriminal, ya, pidana ataupun perdata. Pembahasan tentang hak-hak anak Adam yang dirampas misalkan. Yang pada intinya kedoliman yang terjadi di tengah-tengah umat manusia dibahas di dalam agama kita. Pembunuhan, bagaimana hukumnya ketika orang membunuh, mencuri, merampok. Itu ada pembahasan secara khusus. Membegal juga ada. Ada hukumnya. Otorik dalam pembahasan para ulama, yaitu hukuman bagi mereka yang pelaku kriminal begal. Otorik, yaitu salah satunya yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Maidah ayat 30-an kalau enggak salah lupa. Allah Subhanahu wa taala katakan di situ an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilafih, yaitu orang yang begal, ya, ini masuk bab jinayat, salah satu contoh aja biar ada gambarannya. Orang yang begal ketangkep, kemudian ditangkap oleh rijalul hisbah. Rijalul hisbah itu keamanannya dalam mahkamah syariah, yaitu ditangkap, disidang oleh hakim, ditetapkan kalau dia telah melakukan perbuatan ini, perbuatan itu dari pembegalannya, itu dipotong tangannya secara bersilang. Secara bersilang. Kalau begalnya itu hanya ngelukain dan merampas harta dari korbannya. Itu dipotong tangannya, misalkan tangan kanan dipotong, kemudian tangan kaki kiri dipotong. Tangan kiri dipotong, kemudian tangan kaki kanan dipotong. Jadi silang. Misal, seperti apa kasus bahasa kerennya itu kalau orang kriminal, pelaku kriminal yang berulang-ulang, tahu bahasanya? Residivis. Pertama kali dia melakukan, dipotong tangan kanan, potong kaki kiri. Sudah, nggak tobat, ngulangi lagi. Potong tangan kiri, potong kaki kanan. Habis dah, kapok kan gitu kan. Itu kalau sekedar ngancam ngambil harta orang dan ngambil harta orang lain. Nah, kalau membunuh, begal ya, membunuh, orang begal membunuh, ngambil ngerampas harta orang lain, bunuh juga, korbannya dibunuh, maka hukumannya adalah dipancung. Oh, ini mengerikan ya. Silakan dibuka surat Al-Maidah ayat 30-an. Anda lupa berapa persisnya berapa? 33 betul. An yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjulihim min khilafin, yaitu dipenggal, dikisos bagian belakang ya, dipenggal, kemudian disalib, diarak. Misalkan di manalah tempat yang alun-alunnya Palembang nih, tahu alun-alun ya, pusat dari masyarakat Palembang. Nah, taruh di situ, dipampang di situ. Nah, ini begal, dia ngerampas, ngerampok, membunuh lagi. Itu hukumannya jelas Allah tetapkan di dalam surat Al-Maidah ayat 33. Ini bukan kekejaman. Ini tujuannya apa? Walakum fil qisasi hayah. Di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala terdapat ketentraman, kehidupan yang tenang. Kalau hukumannya sekedar penjara 7 tahun, ngulang lagi besok, dapat apalah, dapat makan kan di penjara. Ya kan? Dapat makan di penjara, besok ngulang lagi, besok ngulang lagi. Sehingga takut masyarakat ini. Sampai dulu ketika anak masih umur 10 atau 13-14 masih SD SMP, itu pikiran saya dulu, karena sering melihat, karena orang tua anak sering buka TV berita-berita buser kalau dulu itu. Buser, kemudian ya berita-berita kriminal lah gitu. Sampai saya berpikir bahwasanya manusia ini sirna di muka bumi ini oleh karena sebab dibunuh. Kalau nggak dibunuh nggak sirna manusia, nggak mati. Saking banyaknya tiap hari terjadi pembunuhan. Nah, Islam datang menjelaskan hukum-hukumnya, tujuannya bukan kedoliman, mendolimi pelaku dari kriminal, tidak, yaitu memberikan ketentraman. Orang akan berpikir 2 kali, 3 kali kalau dia ingin melakukan suatu kemungkaran. Kalau saya nyuri, potong tangan. Kalau saya ngerampok, begal, saya akan dipenggal dan saya akan disalib, diarak, dipampang,
di publik, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Tanda bahwasanya agama kita ini sempurna benar. Dan jangan lagi kita ragu dengan agama ajaran kita. Coba silakan Anda cari. Silakan Anda cari ajaran agama selain agama Islam yang selengkap agama kita ini. Tidak usah sampai 100%, 30 atau 20% yang membahas tentang kehidupan anak Adam di muka bumi. Ini tanda kebenaran agama Islam. Jangan ragu lagi. Sehingga Nabi SAW mengisyaratkan, sampai pun Anda menggenggam batu bara ataupun bara api, bukan batu bara beda ya, bara api di tangan Anda, jangan sampai Anda lepaskan bara api tadi di tangan Anda untuk meninggalkan sunnah Nabi SAW. Terus pegang itu bara api sampai kita betul-betul mati di atas agama Allah dan Rasulnya SAW. 4 tadi itu singkatnya seperti itu. Tapi kita nggak bahas masalah jinayat ya, beda lagi nanti kasusnya. Jadi nggak mudah-mudahan orang membunuh itu. Jadi bab pertama al-ibadat, kemudian munakahat, pernikahan, muamalat, hubungan antara manusia secara umum, kemudian kriminal, hudud, jinayat. 4 bab. Ada yang mengatakan di situ nanti ilmu waris, al-mawarith. Ini hanya sekedar khilaf, perbedaan bab saja, tidak masalah. Mawaris juga masuk kepada muamalat nantinya, ilmu bagi harta waris mayit. Nah, yang ini Anda tekankan di sini. Sebelum kita masuk materi fikih jenazah ini ya. Dari 4 bab besar agama kita ini, mana yang kaitannya dengan hubungan antara manusia dan hubungan manusia kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala? Pertama, ibadat. Ibadat itu kaitannya dengan amaliyah. Anak Adam kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, haji. Jelas itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Jelas itu. Hak Allah yang kita harus penuhi. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Gitu. Sisanya munakahat, muamalat dan jinayat membahas ilmu agama Islam yang membahas tentang apa? Hubungan sesama makhluk hidup. Bukan hanya sempit lingkupannya kaitannya dengan manusia saja, tidak, lebih luas. Lebih luas seluruh alam semesta ini. Allah atur sedemikian rupa agar manusia tidak merusak bumi ini, daratan dan lautan. Dan jelas Allah katakan dalam surat di dalam Al-Quran lah ya. Allah SWT katakan Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampaklah kerusakan di muka bumi ini, di daratan ataupun di lautan. Bima kasabat aydin, oleh karena sebab tangan-tangan manusia, karena mereka tidak memperdulikan hukum-hukum Allah SWT, yaitu masalah fikih tadi. Sehingga mereka merusak alam semesta ini. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sehingga Allah tampakkan musibah-musibah yang amat sangat berat kepada mereka oleh karena sebab dari tangan-tangan mereka, sehingga mereka merasakan akibat dari usaha mereka, dari perlakuan mereka, dari kemaksiatan mereka di dunia, dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berikan cobaan. Nah, ya kan? Nah, alam semesta ini akan terjaga tatkala kita membahas tentang, memahami tentang bab-bab ini. Paham ya? Itu dibahas semua, Masya Allah. Kalau kita mau pelajari agama Islam secara kafah, kita akan mendapatkan ketakjuban yang amat-amat luar biasa. Kita akan menangis, kita akan tenang, hidup tentram, bahagia. Apapun cobaannya, seberat apapun, sebanyak apapun cobaannya, kita akan selalu berbahagia dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Benar. Jadi simple ya, simple sekali, mudah sekali untuk mencari kebahagiaan, bukan uang dan harta benda yang lainnya, tetapi apa? Ilmu. Ilmu itu yang membuat kita itu bahagia, itu ilmu. Makanya jelas Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi SAW Sahal bin Sa'id, ala inad dunya mal'unatun
Tidaklah dunia ini semuanya tanpa terkecuali, semuanya, ya, diawali dengan semuanya. Baru setelahnya nanti ada pengecualian, semuanya terlaknat. Allah murka kepada seluruh alam semesta ini. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa mawalah, dan mereka yang selalu mengikuti ilmu, yaitu berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Au alim, ataupun orang yang mengerti tentang ilmu agamanya. Au muta'allim, ataupun orang yang mempelajari ilmu agamanya. Keluar dari terlaknatnya alam semesta ini, yaitu orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mempelajari, memahami, mendalami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat sempurna, sangat-sangat komprehensif. Gitu ya. Jadi bab pertama hubungan antara anak Adam dan Allah, kan jelas gitu ya. Bab 3, 2, 3, 4 kaitannya dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau prosentasekan, hitung-hitung banyakan mana ya, ajaran Islam ini yang membahas tentang manfaatnya kembali kepada hamba atau kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari ibadah kita. Jelas kan? Banyakan apa? Membahas tentang kemaslahatan dari kehidupan anak Adam dengan 3 bab tadi. Nah, gitu ya. Yang mana sudah kita tetapkan di bab yang pertama tadi itu hubungan anak Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada tetapinya. Sebagian besar di dalam pembahasan fikih ibadat juga terdapat hak-hak anak Adam, hubungan antara makhluk hidup. Contohnya apa? Zakat. Kalau kita bahas fikih zakat, di situ nanti ada kaidah besar yang namanya mura'atul faqir, musawatul faqir, musawatul fuqara, yaitu memberikan mengedepankan kepentingan orang-orang miskin. Terus kita zakat itu kan, sedekah itu kan bukan kita kayak orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, non-muslim yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan sesajen, memotong kerbau dilempar ke laut, kemudian memberikan ini, memberikan itu, ditaruh di tempat-tempat ini, tempat itu. Nah, di situ kita melihat perbedaan dari agama kita. Allah tidak butuh dengan apa yang kita persembahkan. Justru di bab ibadat banyak juga kita dapati kaitannya dengan hak anak Adam, zakat contohnya. Dan ini contohnya yang kita bahas ini. Baru sampai masuk ke sini kan gitu. Baru sekarang kita bahas tentang fikih jenazah dari tadi kan, jam berapa kita mulai. Nah ini kan masuk bab fikih salat. Fikih jenazah ini sebagian ulama memasukkannya di dalam fikih salat. Ketika membahas fikih salat, nanti salat itu salat khauf, salat istisqa, salat kusuf, salat jamaah, salat fardu, salat Idul Adha, Idul Fitri, baru salat janazah. Di situ dibahas mulai dari, jadi ada 3 poin yang harus kita perhatikan tatkala 4 dalam pengurusan jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Itu masuk kepada bab ibadat, subtemanya apa? Yaitu sholat jenazah. Itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sehingga terbukalah sekarang di benak kita wawasan kaitannya dengan masalah fikih. Jadi luas sekali pembahasan tentang masalah fikih yang kita ambil sedikit dari bab tersebut, yaitu bab ibadat tentang fikih pengurusan jenazah. Sampai di situ kata pengantar dari ana tentang garis besar pembahasan tentang ilmu fikih, ilmu fikih, ilmu syariat. Jadi fikih itu bisa syariah atau jadi bisa fikih atau bisa syariah, sama maknanya. Fikih atau syariah sama. Baik. Nah, ana ambil dari kitab Al-Wijazah fi Tajhizi Al-Janazah.
yaitu wijazah, sekelumit dari pembahasan tentang pengurusan, persiapan, penyelenggaraan jenazah. Jenazah yaitu mayit. Jenazah itu apa? Mayit. Dikarang oleh Syekh Al-Alamah rahimahullah rahmatan wasi'ah Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, sudah meninggal beliau. Ghafarallahu lahu wa walidayhi wa lil jami'il muslimin. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa beliau dan berikan rahmat kepada beliau dan kepada seluruh umat muslimin. Nah, jadi bukunya simple, tipis, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis banget. Dan di sini masya Allah, Anda dapati sangat-sangat jelas, gamblang, dilampirkan beberapa gambar-gambar yang bisa kita pahami secara mudah dan jelas. Begitupun banyak kitab-kitab para ulama yang lainnya, Ahkamul Janaiz, karangan Syekh Al-Albani dan yang lainnya, banyak. Di sini juga ada PDF-nya, tapi bahasa Indonesia tidak ada. Ya, bahasa Indonesia belum saya temui percetakan yang menerjemahkan buku ini. Kalau PDF bahasa Arab ada. Nah, kalau teman-teman sekalian mungkin bisa bahasa Arab atau kepingin belajar bahasa Arab sambil nerjemahin apa yang nanti Ana jelaskan, dan Ana nggak baca semuanya karena kelamaan nanti. Kita baca yang penting-penting saja di buku ini, dan saya datangkan dari beberapa kitab yang lainnya, sehingga nanti kita bahas secara menyeluruh, secara gamblang, jelas, detil, jangan sampai ada yang tersembunyi. Ya, harus kita ungkapkan semua problematika tatkala seorang muslim meninggal dunia. Insya Allah kita akan bahas mulai dari sebelum dia meninggal sampai dia dimakamkan. Itu ada pembahasan khusus fikihnya di dalam agama kita. Jadi al-wijazah fi tajhizi al-janazah. Beliau adalah salah satu ulama besar di Saudi Arabia, ya, yang sangat dikagumi di Riyadh. Ya, salah satu ataupun slating dengan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan yang lainnya. Tip. Kemudian di sini beliau memberikan beberapa kata pengantar, pembukaan lah seperti itu. Saya bacakan singkatnya. Setelah beliau memuji dan muja Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan khutbatul hajah, 3 ayat dari Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam khutbah hajah. Baru beliau mengatakan, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya tidaklah yang paling benar dari perkataan, semua perkataan, yaitu kitab Allah, Al-Qur'an, kalamullah. Kebenarannya sangat absolut, tidak diragukan lagi. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara agama yang diada-adakan, yang baru belum datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat dan sesatan itu tempatnya di dalam neraka. Maka beliau menyampaikan beberapa ayat, Anda bacakan sebagian saja, kaitannya dengan kematian. Karena kita ini membahas tentang fikih jenazah itu pasti membahas tentang, mau tidak mau kita akan membahas tentang yang namanya apa? Kematian. Jadi banyak faedahnya. Faedah apa? Belajar ilmu fikih jenazah. Salah satunya adalah mengingat kematian, sehingga kita terbebaskan dari perbudakan apa? Dunia. Perbudakan apa? Dunia. Salah satu tanda orang itu menjadi budaknya dunia adalah apa? Pelit. Ya, ini yang anak sangat tekankan ini. Jangan sampai kita pelit. Hati-hati. Jadi kita introspeksi diri kita. Jawab sendiri. Apakah kita pelit atau enggak? Ataukah kita ini masih diperbudak dengan dunia atau tidak? Yaitu tandanya apa? Kita ini pelit. Tanda kita diperbudak dengan dunia. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala
tegaskan kaitannya dengan permasalahan ini, yaitu amat sangat kuat hubungan anak Adam kepada dunianya, dengan dunianya. Itu berlandaskan ataupun oleh karena sebab dia tidak mau mengeluarkan harta bendanya. Kan wajar tuh. Ketika seorang cinta dunia kan tidak mau dunianya diberikan orang lain. Apa yang diberikan orang lain? Sia-sia kan, logika kan seperti itu. Nah, orang yang mudah untuk sedekah itu menunjukkan bahwasanya imannya tinggi, sempurna. Sedekah itu apa sih? Kalau bahasa Indonesia kita, KBBI-nya, seseorang mengeluarkan harta diberikan kepada orang lain. Sama juga maknanya kepada makna nafkah. Kalau nafkah itu sedekah kepada anak istri. Pada intinya samalah, memberikan harta kepada orang lain bukan untuk dirinya. Itu kan? Nah, secara bahasa Arab, sedekah itu kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata sedekah, sodako kalau bahasa Arabnya, sodako kalau bahasa Indonesia apa? Sedekah. Kenapa Allah pilih sodakoh ini dijadikan suatu amalan yang mana seseorang itu mengorbankan uangnya, hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, semua yang dia miliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jawabannya adalah secara bahasa diketahui. Sedekah, sodakoh itu adalah pembenaran. Secara bahasa itu apa? Pembenaran. Sodakoh itu secara bahasa apa? Pembenaran. Maksudnya apa? Ketika seseorang mengeluarkan hartanya, waktunya, tenaganya, semua yang dia miliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dia yakin, seyakin-yakinnya nanti ada alam berikutnya setelah kehidupan di dunia. Itulah cara dia melepaskan dunianya. Itu kenapa disebut sodakoh, kaitannya dengan keimanan. Jadi kalau orang itu lemah imannya, susah untuk mengeluarkan harta, semua yang dia miliki. Kalau imannya tinggi, 10 juta transfer. Misalkan ada orang butuh bantuan di jalan, kita temui anak yatim, anak kecil, minta-minta, dan yang lain-lainnya terlantar resursnya, 10.000, 50, 100. Enteng yang luar biasa, nggak berat. Pilih-pilih dulu, aduh lamaan om, mau ngasih berapa, tidak apa-apa sudah, nggak usah dipilih-pilih gitu ya. Terserah mau ngasih berapa aja. Jadi pilih buka, dihitung-hitung, mikir-mikir dia. Baru dikasih 1.000. 1.000 buat apa om katakan gitu. Beli kerupuk juga beli dapat 2, gitu kan. Nah, ketika dia itu betul-betul imannya tinggi dan yakin ada kehidupan setelah kematian, kehidupan di dunia ini, maka dia mudah untuk mensedekahkan harta bendanya. Makanya jelas ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mentafsirkan surat Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Itu maksudnya apa ayat itu tersebut? Kaitannya dengan orang-orang yang berlomba-lomba dengan dunianya, berlomba-lomba dengan memperbudak dirinya kepada dunia. Itu Al-Hakumut Takasur. Silakan dibacakan tafsirannya. Beliau menjelaskan atau mendatangkan suatu kalimat yang indah dari syair Arab. Syair Arab. Beliau katakan, anta lil mal idza amsaktahu. Kamu itu budaknya harta kalau harta itu kamu tahan-tahan. Kamu itu apa? Anda itu budaknya harta, budaknya dunia, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, kata Rasulullah SAW. Celakalah orang yang memperbudak dirinya dengan dinar, emas, perak, dunia maksudnya. Kamu itu adalah budaknya harta kalau harta tersebut kamu tahan-tahan. Idza amsaktahu. Ya. Wa idza anfaqtahu fal malu laka. Kalau harta itu kamu infakkan, maka dunia menjadi budak engkau. Engkau tuannya gitu maksudnya. Engkau tidak diperbudak dengan dunia, justru dunia yang mengejar-ngejar engkau. Paham sampai sini? Nah, jadi salah satu faedah kita belajar fikih jenazah ini, kita belum masuk kepada substansi dari masalah ini, yaitu apa faedahnya yang perlu kita
tekankan di pertemuan pertama ini adalah menghadirkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Ya. Meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, kita ini hidup di dunia ini enggak selama-lamanya, sebentar. Buktinya apa nih? Ana lagi mandiin orang tua Anda yang sudah terbujur kaku meninggal dunia. Barusan berapa jam yang lalu kita ngobrol-ngobrol, ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Kemanakah ayahku sekarang? Oh, berarti dia akan mengalami fase berikutnya. Ada ke alam berikutnya. Alam berikutnya itu alam barzakh. Kita sekarang ini berada di berapa alam? Kita ini di alam, ada 2 alam kita ini. Alam offline dan online. Gitu. Kan gitu. Dunianya Mbak Maya, kan gitu. Mohon maaf ya kalau saya ada namanya Mbak Maya ya. Bukan itu maksudnya, karena sudah online kan Maya. Ada dua alam kita ini. Kalau orang yang tidak yakin dengan alam barzakh, maka dia seakan-akan tidak yakin dengan alam online. Online itu nyata apa enggak nyata? Nyata ya, jelas ya. Nyata enggak? Masa kita saling teleponan pakai kabel sekarang? Kan enggak. Oh, berarti situ ada sinyal yang tak terlihat. Oh, Masya Allah. Berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak mesti tidak ada gitu ya. Sesuatu yang tidak terlihat tidak mesti tidak ada. Ada sesuatu yang tidak terlihat tetapi ada. Angin ada. Walaupun tidak terlihat. Nah, itu bukti tanda ada kehidupan setelah kematian. Makanya para ulama, Imam Ibnu Qayyim, kemudian Abdul Aziz dalam Syarah Aqidah Tahawiyah beliau mengatakan manusia ini mengalami 5 fase, tapi fokus kita ke 3. Pertama, fase rahim. Jadi manusia diciptakan di alam rahim, di perut ibunya. Diciptakan di situ. Kemudian dia lahir, maka pindah kepada fase kedua yaitu alam dunia yang sekarang kita tempati. Dan kehidupan kita saat ini nyata kan? Nyata, jelas ya? Kemudian alam yang ketiga dia akan mengalami fase yang ketiga yaitu alam mimpi. Alam mimpi ini adalah alam yang kita sepakati bersama nyata. Alam mimpi nyata kan? Yang mana alam mimpi ini adalah saudaranya kematian. Orang tidur dengan satu bantal, dengan satu kasur. Terkadang si A menghayal atau mengalami suatu alam tentang ini misalkan. Temannya enggak, beda lagi alamnya. Tentang itu misalkan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ini adalah fase ketiga dari manusia. Nah, di zaman modern ini ditambah lagi berarti. Nah, tambah lagi kalau bikin kitab gitu ya. Ada 6 fase berarti. Yaitu alam online. Walaupun juga di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya juga ada makna-makna online ya, makna-makna online seperti Umar bin Khattab ketika memimpin peperangan pasukan pada saat itu, kalau nggak salah ketika peperangan Yarmuk ya, beliau menyampaikan kabar dari Madinah sampai kabar tersebut terdengar oleh para sahabat yang sedang berperang di Yarmuk. Orang jauhnya luar biasa, sampai gitu. Ya, tidak semuanya itu adalah kehendak Allah SWT. Tadi berapa? 3 ya. Alam yang keempat yaitu alam barzakh yang Allah torehkan, Allah katakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 105. Al-Mu'minun jelas. Barzakh itu apa? Fase kehidupan alam antara dunia dan akhirat. Itu ada namanya fase barzakh. Nah, setiap fase tadi ada pintu-pintunya. Baru yang kelima akhirat ya, terakhir dan sudah selama-lamanya. Khalidina fiha abada, selama-lamanya di sana. Jadi rahim, dunia, alam mimpi, barzakh, akhirat. Nah, setiap fase ini memiliki pintu. Memiliki pintu. Kalau rahim antara dunia kelahiran, ya kan? Kemudian dunia dengan alam mimpi tidur. Kemudian dunia dengan barzakh ke kematian ini. Makanya nanti kita terjemahkan apa maksud makna dari makna syariat kaitannya dengan
maksud kematian. Kemudian pintu antara barzakh dan hari kiamat ataupun surga neraka adalah hari kiamat. Kapan orang-orang berpindah dari alam barzakh ke alam berikutnya, yaitu alam akhirat, yaitu hari kiamat. Nah, terkadang orang nggak percaya, nggak yakin, nggak yakin kalau ada kehidupan setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Jadi kita nanti mati ada kehidupan lain. Banyak yang kalau mengatakan bahwasanya kalau mati ya sudah hilang, tutup buku, sudah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya reinkarnasi. Dulu anak reinkarnasinya dari kerbau misalkan gitu. Berputar. Jadi kehidupan mereka, kata mereka kan itu berputar kehidupan itu. Kan bohong semua. Buktinya apa? Kalau itu statement itu benar, pasti ada bukti. Buktinya apa? Kita ingat sebelumnya ini kita apa gitu kan. Kalau kita sebelumnya Panglima Tiang Feng gitu ya, berarti sekarang babi kan gitu. Masih ingat ya? Gitu. Salah masuk sumur kan gitu. Jadi itu kan ngarang semua. Nah, agama kita jelas. Dan kita betul-betul meyakini itu semua dengan keyakinan yang amat sangat kuat. Tatkala seseorang tidak yakin kalau orang yang meninggal dunia itu mengalami fase berikutnya, namanya orang mati ya sudah, jantungnya berhenti selesai gitu. Nggak ada yang namanya ruh itu nggak ada. Ruh itu nggak ada. Kan gitu. Ya sudah, tutup buku. Sampai di dunia saja, orang hidup itu sampai di dunia saja. Maka ketika dia mengatakan hal yang demikian, seakan-akan dia tidak mempercayai alam dunia. Jadi orang yang tidak meyakini alam barzakh, alam akhirat, surga neraka, itu dia seakan-akan tidak meyakini alam dunia yang dia tempati saat ini. Tatkala dia mengatakan surga itu tidak ada, berarti dia mengingkari kenikmatan di dunia. Dia ingkari namanya air minum, makanan enak-enak di dunia. Karena di surga nanti tempatnya kenikmatan, 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengatakan bahwasanya tidak yakin dengan neraka, berarti dia mengatakan bahwasanya dia tidak meyakini kalau di dunia ini ada yang namanya api. Ya, panasnya api, siksaan api di dunia. Nah, kita ini nyata nggak sekarang? Anda tanya. Nyata nggak kita sekarang ini? Sekarang ini ada nggak yang namanya Priyo Handoko ini? Ada nggak? Ada ya? Ada kan? Nggak mungkin, ya. Mustahil. Air putih yang ada di dunia ini nyatakan air putih ini ada kan di dunia? Kemudian pertanyaannya tidak ada di alam berikutnya. Mungkin nggak? Ada di dunia tetapi tidak ada di alam berikutnya, alam barzakh atau alam akhirat. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu gitu. Makanan enak-enak di dunia. Ada di dunia kok nggak ada di alam berikutnya tuh kok bisa gitu. Kan mustahil. Itu logikanya seperti itu. Kan masuk, Pak Eko kan? Kan masuk kan? Masuk nggak? Logikanya kan gitu. Jadi orang yang nggak yakin dengan akhirat, dia nggak yakin dengan kehidupan di dunia. Adabnya di dunia, api di dunia, kenikmatan di dunia. Gampang, memahami Islam itu gampangnya luar biasa. Kita nggak bahas tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Kita main logika saja sudah paham, tapi juga berlandaskan dengan dalil dulu. Baru kita bawakan kepada logika kita. Logika kita atau akal kita ngikut dari Al-Quran dan hadis. Gitu ya? Nah, jadi kembali kepada masalah tadi, yaitu kita ini di dunia ini nggak kekal, akan mengalami yang namanya fase berikutnya, yaitu kematian, pintu barzakh, yaitu kematian. Dan jelas Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam banyak Al-Quran. Salah satu contohnya di dalam surat Al-Hadid ayat 19, 20, 21. Walladzina yu'minuna billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang siddiq. Siddiq itu apa sih? Kata para ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir, Abdurrahman As-Sa'di dan yang lainnya rahimahullah,
adalah siddiq itu adalah orang yang benar akan keimanan mereka, yaitu membenarkan alam berikutnya. Paham? Dengan sedekahkan harta mereka. Orang tatkala nggak yakin dengan alam dunia, nggak yakin alam akhirat, alam barzah, itu dia memenjarakan dirinya dengan dunia, memperbudak dirinya dengan dunia, sehingga dia nggak mau tahu alam berikutnya dan sehingga dia nggak mau mengeluarkan hartanya. Ulaika humus siddiqun wa syuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dan orang-orang yang syuhada, yang mati syahid, yang bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan pahala dari Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala dan cahaya nanti kelak pada hari kiamat. Kita butuh cahaya nanti pada hari kiamat, terlebih-lebih lagi nanti ketika kita melewati sirat yang amat sangat tipis, lebih tipis daripada pedang yang amat sangat tajam dan satu helai rambut. Waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika humul wa ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir, dusta, mendustakan Al-Quran dan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, mereka orang-orang yang mengundi neraka jahanam. Baru Allah Subhanahu wa taala katakan, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, ketahuilah dunia ini hanya sekedar mainan belaka, senda gurau, melalaikan. Wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Yang mana kita ini berbangga-bangga kalau kita punya dunia, punya perhiasan, punya harta benda. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffaru nabatuhu. Yang mana dunia itu seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu apa? Yaitu apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Main-main, laibun, lahwun, lalai, melalaikan. Zinatun, banyak perhiasan yang melupakan sesuatu yang lebih penting. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berbangga-bangga, sombong, menggunakan ini, menggunakan itu, naik mobil ini, naik mobil itu, rumahnya besar ini, besar itu, bangga, sombong. Gitu kan? Yang disombongkan masalah dunia. Itu ya, semua sifat dunia tadi seperti Allah kasihkan permisalan. Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan sehingga kita betul-betul nyambung. Dunia itu seperti itu loh. Apa permisalannya? Kama sali ghaitsin a'jabal kufaru nabatuhu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dan menghujani tanaman-tanaman para petani sehingga tanaman tersebut subur, hijau, lebat. Kan indah tuh, enak kan lihatnya? Nah, itu dunia seperti itu. Awalnya hijau, lebat, banyak kenikmatan, berbuah kenikmatan dan seterusnya. Di awal seperti itu. Summa yahiju. Setelahnya baru apa? Kering. Fatarahu musfarro. Kemudian engkau lihat dia akan menguning. Summa yakunu hutama. Kemudian hilang. Habis. Jadi orang yang terbudakkan dengan dunia, dia mengejar-ngejar sesuatu yang akan habis dan habis. Sekarang makan. Setelah makan, makanannya habis, betul? Mau makan lagi? Cari. Kerja. Jangan duduk-duduk terus, cari. Habis lagi, ya kan? Terus sampai mati, kayak gitu terus. Hina sekali kehidupan anak Anda seperti itu. Dia tidak mencari sesuatu yang lebih daripada itu semua. Yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Wadaniyatan 'alaihim dilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Yang mana mereka itu muttaqian, ya, sambil duduk di surga. Ini gambaran surga di surat Al-Insan. Silakan dibaca, itu jelas sekali Allah menggambarkan kenikmatan surga. Salah satunya anak ambil beberapa ayat dari situ. Orang duduk di surga, yang penghuni surga duduk seperti ini. Ada pohon apa saja yang antum minta? Minta apel, minta ini, minta itu. Dia datang, dahannya turun, mengikuti kehendak kita. Duduk dia dekat, tidur dia dekat, berdiri dekat lagi. Qutufu tadlila, tinggal ngambil, tinggal metik. Tidak perlu capek-capek nyari. Habis, tidak habis, datang lagi, muncul lagi. Kalau kita mau makan durian setahun sekali kan, tiap detik makan di sana, mabuk nggak? Enggak. Masya Allah, itu surga. Itu kenikmatan yang benar. Maksudnya kenikmatan yang hakiki itu di situ. Makan, muncul lagi. Makan, muncul lagi. Makan, muncul lagi. Makan, muncul lagi.
Itu yang hakiki. Ada apa enggak? Ada. Karena kita meyakini kenikmatan di dunia. Tidak mungkin tidak ada kenikmatan setelah kehidupan di dunia. Wildanum mukhalladun. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Nanti ada pelayan-pelayan, tidak usah capek-capek ngambil makanan. Nah, sini. Karena Allah SWT berikan pelayan untuk kita nanti di hari surga. Ada pelayan nanti. Pelayannya itu enggak kecil banget, enggak tua-tua sekali. Dia anak kecil. Wildan itu kisaran belum balik lah. Belum balik. Yang mana mereka kekal terus enggak bisa gede. Terus gitu terus. Akan melayani kita di surga kelak. Minta apa aja. Minta ambilin itu, minta ambilin ini, terserah mau minta apa saja, tidak perlu dibayar. Apa hikmahnya? Kenapa kok anak kecil? Karena para ulama ilmu tafsir mengatakan kalau pelayannya dewasa, gede, kita sungkan. Sungkan. Atau lebih tua, sungkan. Pak, ambilin ini, Pak. Kan gitu. Kan sungkan. Kalau anak kecil, gampang kan kalau nyuruh anak kecil? Bro, cepet ambil bro, kalian. Bocah, ambil, cepet. Kan nggak ada sungkan-sungkannya. Nggak ada rasa nggak enak perkiwuh kata orang Jawa. Itu maksud hikmahnya. Kenapa Allah jadikan pelayan kita nanti surga anak kecil, wildan. Itu sedikit dari kenikmatan surga. Begitu indahnya yang nggak mungkin kita bisa bayangkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu hikmahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, yang beliau torehkan dalam buku ini, dalam pembukaannya, pengantarnya, yaitu hadis Nabi SAW, mali walid dunya, ma'ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah, thumma raha wa tarakaha. Apalah harganya diriku dengan dunia? Apalah kebutuhan diriku dengan dunia? Enggak butuh Nabi SAW dengan dunia. Apalah kebutuhanku dengan dunia? Yang mana dunia ini seperti seseorang yang beristirahat, bernaung di bawah pohon. Kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Sebentar kan? Namanya orang bersafar, berpergian. Tatkala dia bersafar itu kan bukan tujuan dia. Tujuan dia itu nanti di akhir dari safar tadi. Nah, dunia itu seperti orang safar. Duduk, istirahat sebentar, minum, pergi. Nah, itu dunia. Cepatnya luar biasa. Sekarang kita umur 70. Sekarang kita umur 60, 50, 40, 30. Cepat. Cepat nggak? Terus pertanyaannya, apa yang sudah kita manfaatkan dari waktu tersebut untuk kepentingan kehidupan kita di dunia? Karena mendengar salah satu perkataan Ustaz Firanda, hafizahullah ta'ala, begitu indah kalimatnya. Setiap detik yang kita lewati di dunia ini akan mempengaruhi keadaan kita di akhirat kelak. Setiap detik, bukan setiap jam. Setiap detik. Jadi setiap satu detik itu kita lagi ngapain? Itu pengaruh atau mempengaruhi keadaan kita nanti di akhirat. Entah adab, entah nikmat. Setiap detik, bukan setiap jam, bukan setiap hari, bukan setiap bulan, setiap detik kata beliau. Jadi apalah daya aku dengan dunia yang mana sebentar begitu saja terlewatkan. Kemudian aku meninggalkan dunia tersebut, yaitu dengan kematian tadi. Tsumma annahu lamma kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fil janaiz khairul huda wa kana mukhalifan li hadi sa'iril mu'mami ad-dhalati mushtamilan ala ihsani ilal maiti wa tajhizihi ila Allah ta'ala. Setelah beliau menyampaikan hadis tersebut, beliau memberikan kata pengantar tentang buku ini, yaitu kemudian kata beliau, sebaik-baik hidayah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW kaitannya dengan penyelenggaraan pengurusan jenazah.
Coba antum ke Bali. Ke Bali. Jauh Ustaz. Coba aja. Atau lihat, ya gampang kan. Kan online. Kita punya dunia online. Buka. Ngaben. Ngaben. Apa? Tradisi ngaben. Sebelum dibakar mayat itu, acara ini, acara itu, acara ini, acara itu, acara ini, acara itu. Wah. Puluhan juta bisa jadi. Dibakar, kemudian nanti jadi abu. Ya kan kumpul tulang-tulang tuh ketika dibakar. Nanti dibakar lagi dengan api khusus sehingga tulang itu lebur, kemudian dibuang ke laut. Nanti setelah itu ada lagi, ini lagi. Habis banyak biaya. Ini anak cerita ya. Semoga nanti nggak diperkarakan gitu ya. Nanti apa? Bahasanya apa? Rasisme. Jadi Ana punya tetangga di rumah ibu Ana di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi Jember, Banyuwangi, Bali, nyebrang. Jadi dekat. Jadi banyak orang Bali itu hijrah bahasanya, pergi ke Banyuwangi, nyebrang 2 jam. 1 jam, dekat. Nah pas tinggal di satu komplek rumah ibu Ana. Ngobrol Ana ngobrol sama dia. Sambil dakwah lah. Dia cerita, sebab saya pindah ke sini, ke Banyuwangi, ya komunitasnya kaum muslimin, adalah tidak lain tidak bukan karena sebab sudah bosan dengan acara ini, acara itu, ajaran ini, acara itu, butuhkan banyak dana, waktu, pikiran, berat. Sehingga saya ke sini sehingga murtah, santai di sini enak. Gitu ya. Coba lihat ajaran selain ajaran agama Islam ataupun petunjuk Nabi SAW, kaitannya dengan jenazah, itu amat sangat indah, amat sangat simpel, banyak faedah dan yang lainnya dari ajaran Nabi SAW khusus tentang permasalahan pengurusan jenazah. Kata beliau seperti itu. Wa kana mukhalifan, dan sebaliknya, petunjuk, ajaran, tradisi, tata cara pengurusan jenazah selain agama Islam begitu banyak keburukan, begitu banyak kemudorotan, kedoliman. Paham? Gitu. Sebagaimana sudah Anda contohkan tadi, silakan dicari lagi contoh yang lain. Maka kita bersyukur dari masalah ini. Ajaran ini kita termasuk nikmat, rahmat dari Allah SWT. Bukan kenikmatan itu hanya makan, minum, uang, bukan itu. Ini ajaran ini nikmat. Jadi ketika kita belajarin ini juga kita nikmati. Begitu indahnya ajaran ini, mudahnya, gampangnya, banyak faedah yang bisa kita ambil. Kata beliau seperti itu. Yang mana petunjuk Nabi SAW dalam masalah pengurusan jenazah kaum muslimin, ya, itu dibangun atas asas dasar ihsan kepada mayit, berbuat baik kepada mayit. Maka di situ ada kaidah besar kaitannya dengan pengurusan jenazah. Silakan dicatat dengan tinta emas, catat sebesar-besarnya. Walaupun tidak punya emas, tidak apa, emas-emasan. Apa itu? Kaidah besar dari pengurusan jenazah adalah hukum mayit persis dengan hubungan kita kepada orang yang masih hidup. Hak si mayit sama. Hak si mayit yang sudah meninggal dunia sama persis hak dia tatkala apa? Hidup di dunia. Ustaz kan sudah meninggal, Ustaz, gampang, serah. Dia nggak tahu, nggak ada perasaan-perasaan, sudah nggak ada perkewuhan, langsung aja. Ustaz. Tidak, Islam tidak memandang itu. Walaupun dia meninggal dunia, tetap perlakuan kita. Oke, dia ini kan alamnya sudah barzah, alam kita dunia, paham? Nah, pertemuan antara kita dengan dia itu di alam barzah. Maka perbuatan kita, muamalah kita, hubungan kita dengan si mayit tadi sama, tidak ada bedanya dengan tatkala dia hidup. Karena jasadnya utuh di alam kita. Perkara ruhnya itu berpindah kepada alam lain, yaitu alam barzakh, beda lagi.
Karena kita bukan hidup di situ, paham? Maka kewajiban kita itu adalah memperlakukan dia sebagaimana tatkala kita memperlakukan dia kala dia hidup. Maka kaidah besarnya apa? Hak si mayit sama dengan hak tatkala dia apa? Hidup. Itu kata beliau seperti itu. Nanti kita terapkan tatkala memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan. Salah satu yang fatal di perkara memandikan jenazah ataupun pengurusan jenazah secara umum. Yang memandikan itu banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala alam apakah banyak di daerah kita ini. Kalau memandikan jenazah itu 5 orang, 6 orang, 7 orang. Nanti 2 orang ada yang nyiramin, yang sisanya atau 4 orang bopong ya, gendong seperti ini, jejer. Itu enggak boleh. Paham? Enggak boleh. Contoh gini. Anda mau kalau dimandikan banyak orang hidup sekarang ini? Antum mas, ini mas. Nah, tak mandiin. Boro-boro 5 orang, 1 orang udah mau. Tak mandiin, yuk mandi. Nah, cepat, dah sore ini. Pas jam berapa ini? Mandi sore ini, ayo. Udah mandi belum? Mau tak mandiin ya? Nah, buka bajunya. Mau enggak kira-kira? Seperti itulah hukum kita memperlakukan si mayit persis ketika dia hidup. Kalau yang banyak, karena dia nggak bisa mandi sendiri kan nggak mungkin. Maka kata para ulama, seminimal mungkin. Dan Nabi SAW nggak ikut serta memandikan anak putri beliau. Anak putri beliau. Yang memandikan sahabiah, wanita yang lain. Paham? Nah, itu salah satu contoh. Itu berangkat dari kaidah besar asas apa? Memperlakukan si mayit persis tatkala dia masih hidup. Cuman dia nggak bisa mandi sendiri ya. Kita bantu dan tidak boleh berlebihan. 2 orang boleh, tidak apa. Nah, jadi fatal banget kalau orang nggak ngerti masalah fikih Islam tentang pengurusan jenazah. Fatalnya luar biasa. Terlebih-lebih lagi nanti ketika dia mandiin ada aib yang keluar dari tubuh mayit. Misalkan mukanya masam dan seterusnya diceritakan. Kan banyak kayak gitu. Tadi aku mandiin itu mukanya nian gitu ya, masem nian. Mungkin masuk neraka ya. Enak nian kan ngukumin. Banyaklah contoh-contoh yang jauh dari ilmu. Nah, kata beliau, ilallahi ala ahsani ahwalihi wa afdaliha. Dan petunjuk Nabi SAW perkara tentang pengurusan jenazah amat sangat sempurna. Berangkat dari kebaikan kepada sesama. Baik tatkala dia meninggal ataupun hidup. Walamma kanat sunnatu tajhizil mauta qad indatharat au kadat an tandathira wa tahta dhillil hadithi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua dalam pengurusan jenazah ini, berangkat dalam hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Lidha ra'aita anna abyana lil qari'i kaifa tatajhil mayyiti fi durusil sabi'atil bil idhafati ila mulhaqil fata. Ini baru beliau menjelaskan tentang metode beliau dalam menulis buku ini. Jadi inilah bukti konkret bahwasanya Nabi SAW mengajarkan suatu kebaikan, yang mana kebaikan tersebut akan tumbuh, akan terus muncul sampai hari kiamat. Dan Nabi SAW mendapatkan pahala yang begitu besar, oleh karena sebab beliau SAW mengajarkan kebaikan kepada kita, khusus dalam masalah ini. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mencontohkan, mengajarkan kebaikan, kemudian dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia ajarkan kepada orang lain, dan dia mendapatkan pahala pula dari orang yang diajarkan, terus sampai terus. Ini MLM yang bagus seperti ini. Sampai nanti hari kiamat. Baik, saja yang bisa Anda sampaikan. Ini masih pembukaan agar kita terbuka tergambar dalam benak kita
tentang masalah fikih jenazah. Karena ada kajian lagi di Bakti, karena di Bakti sudah masuk pertemuan ke-10, masuk kepada mensolati jenazah. Ya. Di habis maghrib ini langsung ke sana. Tapi kan tetap untuk fokus di sini, nggak nyambung nanti di sana. Kita masih pertemuan pertama, sana sudah pertemuan ke-10. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, insya Allah besok kita akan bahas tentang apa ya. Beliau di sini menyampaikan tentang ya makna kematian. Kematian itu apa sih? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sudah ada? Online ya udah ada. Sudah ada? Jelas ya? Karena kita masih belum masuk pada materi inti dari maksud pengurusan jenazah, baru pembukaan. Semoga itu sedikit yang bisa saya sampaikan bermanfaat dan memberikan semangat bagi kita semua untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.